Welcome back semuanya, balik lagi ke Sentra Boys. Jadinya kali ini untuk video hari ini beda ya guys ya. Karena Bung Imam lagi sibuk, jadinya gua aja yang take over. Oke, sekarang topik pada hari ini adalah value investing in crypto. Jadinya apa itu value investing? Value investing itu membeli aset yang lebih mementingkan nilai intrinsik. Nah, dan nilai intrinsiknya itu harus lebih tinggi daripada nilai pada saat ini. Nah, jadinya kalian misalnya beli aset A, ya kan, atau saham A lah gitu. Dan harga sekarang itu misalnya $12. Nah, terus kalian research tuh saham tersebut tuh atau enggak aset tersebut. Ternyata future value-nya atau intrinsic value-nya itu $100. Nah, karena value yang real-nya itu ternyata $100 dan sekarang harganya masih $12, jadinya kalian tuh beli gitu. Kayak it's a good time to buy gitu loh karena value-nya pasti bakal naik. Dan pertanyaannya itu is it applicable to crypto? Apakah prinsip value investing ini bisa dipakai untuk kripto? Dan jawabannya yes, pasti. Itu investasi apapun itu memiliki value nilai dari value investingnya tersendiri. Jadinya saham itu memiliki value investmentnya, metodenya sendiri, dan kripto itu juga beda, ada mempunyai sendiri. Tapi kalian harus ingat, kalau dalam kripto ini kan beda seperti saham. Kalau misalnya saham memiliki PE ratio, EBITDA, so on and so forth gitu-gitu. Kalau kripto ini beda, harus lebih ke research dalam ekosistemnya dan banyak hal nanti bakal kita cover. Nah, poin pertama ini know, have, as, research. Maksudnya ini apa ini? Kalian nggak boleh ya ngelihat koin A di YouTube, oh yaudah saya beli, udah dibeli, jangan kayak gitu. Dan kalau seandainya research sebuah koin itu kalian harus benar-benar dedikasinya benar-benar naik gitu loh. It's crucial gitu loh. Your dedication to research is crucial. Dan poin ketiga, kalian harus mengingat bahwa kalian itu membeli aset. Dalam lain arti ya kalian meresikokan uang kalian sendiri gitu loh. Jadinya kalian harus make sure resiko kalian itu worth it gitu loh in the future. Agar kalian bisa ya untung lah, cuan gitu loh. Karena dalam value investing ini harus bisa aman, nyaman, and the most important thing, yang paling penting adalah cuan. Oke. Nah, caranya kayak gimana, guys? Secara pasti ya namanya DYOR itu penting, atau do your own research, atau kalian cari sendiri. Nah, itu bisa dibagi menjadi 2 poin. Pertama itu kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Itu yang bisa dinilai dari harganya sekarang, misalnya koin A misalnya, ya $1 gitu. Dan teknikan analisis, jadinya kalian bisa melihat dari charting, melihat dari harga, dan sebagainya. Basically everything yang memiliki yang bisa diekspres dalam terms yang numerikal gitu, yang memiliki angka-angka gitu loh. Nah, terus the next one ini kualitatif. Apa itu kualitatif? Itu mencari karakteristik atau quality dari koin tersebut. Nah, misalnya kalau seandainya Bitcoin dan Ethereum kan beda. Kalau Bitcoin itu store of value, sementara ETH itu ekosistem coin atau utility coin gitu. Nah, poin selanjutnya adalah find the niche and competitor. Apa itu niche? Niche itu adalah sesuatu yang sangat spesifik dalam satu aspek gitu. Atau dalam arti lainnya adalah ceruk. And the next important thing yang kita harus tahu ini adalah ekosistemnya. Kalau ekosistemnya memiliki
value yang real, jadinya hanya koin yang paling bagus bakal melonjak gitu. Nah, kita ambil misalnya lah DeFi gitu, walaupun DeFi bukan niche, tapi ya sebelum DeFi boom ini itu DeFi dianggap sebagai niche. Nah, jadi makanya gue memakai DeFi sebagai misal. Nah, misalnya DeFi ada dua, misalnya ya, Ethereum Chain itu memiliki Uniswap, OneInch, dan Yuan Finance dan seterusnya gitu. Sementara Binance Smart Chain itu memiliki Cake, Bake, dan seterusnya. Jadi kalian harus melihat nih kayak mengcompare gitu loh di uh, coin apa ekosistem chain apa yang paling bagus. Jadi misalnya kalian harus bandingin kok, oh mana yang lebih bagus Ethereum Chain atau Binance Smart Chain gitu loh. Kalau seandainya kalian milih Ethereum Chain, kalian harus tahu koin mana yang paling bagus, entah Uniswap, entah OneInch, entah Yearn Finance, YFI, atau Synthetix atau SNX. Nah, kalau seandainya kalian misalnya pilih market NFT, kalian harus lihat itu mana yang platform mana yang paling bagus. Ethereum kah, Tezos kah, Harmony kah, atau yang lain gitu kan. Kan DeFi sama NFT itu banyak lah, banyak koinnya. Jadi kalian harus meresearch mana mana koin yang paling bagus, mana NFT yang paling bagus, atau mana DeFi chain yang paling bagus begitu. And the next one adalah stick to single point. Nah, maksudnya apa itu? Jadi kalian harus meng-isolate to the one yang you're researching dan harus stick to it gitu. Misalnya kalau saya kalian memilih mau research aspek A dalam ekosistem DeFi gitu, jadi kalian harus stick to that aja, stick to the A aja gitu, dalam aspek A aja gitu loh. Dan kalian harus consider itu sebagai prioritas. Karena kalian harus tahu apa aim dari research kalian agar kalian bisa membuat keputusan masing-masing dan keputusan yang terbaik. Gitu. Nah, and the next one ini compare coins in the ecosystem, ya kan? Misalnya ekosistem DeFi atau ekosistem NFT. Nah, pertama kalian harus melihat leadership-nya. Itu siapa sih yang run project-nya, siapa sih CEO-nya, siapa sih yang meng membuat project tersebut gitu loh. Dan kalian harus lihat experience in the industry-nya itu udah berapa lama dan experience-nya apa aja. Dan kalian harus lihat itu partnership-partnership-nya itu siapa aja dan mereka bagus atau enggak. Misalnya seperti toko kripto lah, toko kripto keluar di launchpad Binance gitu. Jadinya kalian, oh dengan itu kalian bisa tahu, oh toko kripto ini bagus gitu loh, misalnya begitu. Nah, the next one, produknya. Nah, how good is the product gitu loh, seberapa bagus produknya, kualitas produknya bagus atau enggak. Nah, terus produknya ini tuh sesuai nggak dengan market fit-nya gitu, sesuai nggak produk ini di dalam market tersebut gitu. Nah, the next-nya kalian harus lihat itu bisa 10x nggak? Maksudnya dari 10x ini bisa apa 10 kali lebih bagus nggak gitu. Nah, and the next-nya kalian harus melihat adalah industri-nya, yaitu kompetitor, pesaingnya. Nah, jadinya kalian harus lihat itu competitors among each other, satu sama lain. Terus uh, di-compare dengan market-market yang ada di tradisional finance. Nah, misalnya traditional finance dan DeFi, apa tuh yang lebih bagus? Bagus nggak gitu? Kayak it's DeFi better than traditional finance gitu. Jadi kalian harus research tentang itu. Nah, secara pastilah ya DeFi mah the best. Nah, and finally we have marketing.
Itu marketing itu apa? Perception. Ini traffic. Nah, trafficnya tuh eh, how much gitu loh. Banyak nggak trafficnya gitu. Dan itu dari mana gitu. Eh Kayak misalnya kalau seandainya traffic campaign-nya itu traffic dari project-nya itu dari mana? Misalnya dari Twitter gitu atau dari Instagram atau dari lah TikTok lah misalnya gitu. Dan apakah reputation-nya itu bagus atau enggak gitu. Nah, contohnya Tron kan sekarang harganya naik kan, tapi dulu eh dulu kan harganya kan kecil karena reputation-nya banyak orang bilang kalau Tron tuh nggak bagus karena ya Justin Sun-nya lah atau enggak paying actors to promote their product tapi sebenarnya produknya nggak bagus sama sekali. Nah, karena oleh karena itu dalam marketing kalian harus tahu apakah reputation-nya itu bagus atau enggak gitu. Wah guys, ternyata udah selesai. Oke guys, gue berharap kalian bisa belajar a thing or two dari ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen di bawah. And with that said, the Central Boys signing out.